Laporan Praktikum Growing Digrideas Nursery oleh Melissa Sinurat dengan NIM 2502034, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit atau yang disebut dengan Eleusis Jack untuk jangka panjang sangat bergantung pada kualitas benih yang diperoleh. Selama tahap penyemaian, tahap ini bukan hanya sekedar prosedur teknis yang merupakan dasar yang mempengaruhi kinerja tanaman selama beberapa dekade ke depan. Di antara banyak elemen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan benih, suhu lingkungan seringkali dianggap sepele, meskipun pengaruhnya sangat signifikan terhadap kecepatan perkembangan fisiologi tanaman. Nah, kelapa sawit adalah jenis tanaman tropis yang memerlukan suhu optimal yang cukup spesifik. Tanaman ini membutuhkan curah hujan antara 1.500 hingga 3.000 mm dan suhu yang berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius untuk mencapai pertumbuhan dan hasil yang terbaik. Dengan kata lain, suhu tidak hanya berfungsi sebagai faktor tambahan, ia adalah unsur yang krusial. Ketika suhu berada di luar batas yang ditentukan, perkembangan bibit akan terhambat meskipun kondisi lain seperti nutrisi dan air telah terpenuhi dengan baik. Nah, disinilah konsep Growing Digrideas atau GDD menjadi alat yang relevan untuk dikaji. GDD merupakan ukuran panas terakumulasi yang digunakan untuk memproyeksikan perkembangan organisme. Dihitung berdasarkan sejauh mana suhu harian melampaui ambang batas suhu perkembangan minimum yang telah ditentukan. Dan nilai ini membantu memprediksi peristiwa fenologis dengan mengkuantifikasi waktu yang dihabiskan dalam rentang suhu optimal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Secara sederhana, GDD tidak menghitung hari secara kalender, melainkan mengukur atau yang disebut dengan dosis panas yang diterima tanaman, sebuah pendekatan yang jauh lebih biologis dan representatif. Secara teknis, GDD dihitung menggunakan rumus GDD sama dengan suhu maksimum harian ditambah suhu minimum dibagi 2 dikali dengan suhu dasar atau base temperatur. Dan perhitungan ini dilakukan untuk setiap hari selama periode pengamatan. Nilai akumulasi GDD inilah yang kemudian dikorelasikan dengan tahapan pertumbuhan tanaman. Berbeda dengan metode durasi tetap yang mengasumsikan laju pertumbuhan konstan. Metode GDD mempertimbangkan variasi kondisi suhu yang sesungguhnya mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan berkontribusi pada peningkatan presisi dalam pengambilan keputusan manajemen tanaman. Dalam konteks pembudidayaan kelapa sawit, fase pembibitan utama adalah periode di mana bibit mengalami pertumbuhan vegetatif yang paling aktif. Pada fase ini, bibit yang dibesarkan sudah melewati tahap awal pembibitan hingga usia 10 hingga 12 bulan dan siap untuk dipindahkan ke lahan terbuka. Selama periode yang cukup lama ini, perubahan suhu harian yang umum terjadi di area tropis seperti Riau dapat menyebabkan perbedaan akumulasi GDD yang signifikan antara satu bibit dengan bibit lainnya dan juga antara waktu penanaman. Penelitian mengenai fenomena pertumbuhan kelapa sawit menunjukkan bahwa penilaian waktu internal adalah pendekatan yang penting untuk memahami proses pertumbuhan vegetatif serta reproduktif kelapa sawit dalam kondisi tropis. Di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum adalah mengamati pengaruh akumulasi panas GDD terhadap laju pertumbuhan tanaman, seperti pertambahan tinggi jumlah daun atau perkembangan pucuk. Nah, alat yang digunakan dalam praktikum ini ada penggaris, air, serta handphone, cup plastik, tali plastik, meteran, dan bibit kelapa sawit main nursery. Nah, pada praktikum ini ada 9 cara kerjanya. Yang pertama, dipilih 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan relatif seragam. Yang kedua, bibit kelapa sawit diletakkan pada ruang terbuka yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung dan membentuk mata 3. Ketiga, dilakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit, meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. Keempat, setiap batang disiram dengan air sebanyak 200 ml pada pagi hari.
Dan kelima, suhu lingkungan di sekitar tanaman diukur setiap hari pada pukul 7-8 pagi dan pukul 12-13 dan pukul 12 sampai jam 1 siang. Keenam, data suhu harian dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai growing degree days. Yang ketujuh, pemeliharaan tanaman dilakukan secara rutin selama 25 hari pengamatan. Dan kedelapan, setelah 25 hari dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit. Dan terakhir, yang kesembilan, data hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Di sini dapat kita lihat hasil data suhu harian selama 25 hari. Yuk kita bahas hasil data yang telah kita dapatkan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari, suhu maksimum berkisar antara 26-33 derajat Celcius. Dan suhu minimum 24-27 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut menunjukkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit karena mampu mendukung aktivitas metabolisme dan pertumbuhan vegetatif tanaman. Nilai GDD harian berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius dengan nilai tertinggi pada hari ke-17 dan terendah pada hari ke-6. Perbedaan nilai GDD dipengaruhi oleh variasi suhu harian, di mana semakin tinggi suhu rata-rata harian, maka semakin besar akumulasi panas yang diterima tanaman. Akumulasi GDD meningkat secara bertahap dari 13,5 derajat Celcius pada awal pengamatan menjadi 327 derajat Celcius pada hari ke-24. Peningkatan ini menunjukkan bahwa bibit memperoleh energi panas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan daun, batang, dan akar selama fase main nursery. Selain itu, tidak terjadi fluktuasi suhu yang ekstrim selama pengamatan sehingga bibit tidak mengalami cekaman suhu. Kondisi ini mendukung berlangsungnya proses fisiologis tanaman secara optimal. Secara keseluruhan, nilai akumulasi GDD sebesar 320 derajat Celcius menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pembibitan telah mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit dengan baik dan GDD dapat digunakan sebagai indikator perkembangan tanaman selama masa pembibitan. Selain itu, data yang diperoleh juga terdapat data jumlah dan tinggi daun. Nah, dari berdasarkan hasil pengamatan kita selama 25 hari, seluruh bibit kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik pada parameter tinggi tanaman maupun jumlah daun. Bibit sawit 3 mengalami pertambahan tinggi terbesar, yaitu 2,5 cm dari 33,5 cm menjadi 36 cm. Diikuti sawit 2 sebesar 1,5 cm dan sawit pertama sebesar 1 cm. Perbedaan laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa setiap bibit memiliki respon yang berbeda terhadap lingkungan meskipun ditanam pada kondisi yang relatif sama. Faktor genetik, kemampuan penyerapan unsur hara, serta perkembangan sistem perakaran dapat mempengaruhi variasi pertumbuhan antar bibit. Pada parameter jumlah daun, sawit 1 dan sawit 2 mengalami penambahan masing-masing 1 helai daun, sedangkan sawit 3 tidak menunjukkan pertambahan jumlah daun, meskipun memiliki peningkatan tinggi paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa energi hasil fotosintesis pada sawit 3 kemungkinan lebih banyak dialokasikan untuk pemanjangan batang dan perkembangan jaringan vegetatif lainnya dibandingkan pembentukan akun daun baru. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi pada fase pertumbuhan awal tanaman kelapa sawit, menurut Lubis 2022. Jika dianalisis, pertumbuhan tinggi yang lebih besar tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah daun yang lebih banyak. Data menunjukkan bahwa sawit 3 memiliki pertumbuhan tinggi tertinggi tetapi jumlah daunnya tetap. Sebaliknya, sawit 1 dan sawit 2 mengalami pertambahan daun walaupun pertumbuhan tingginya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pertumbuhan bibit tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan suhu parameter saja, melainkan harus mempertimbangkan beberapa indikator pertumbuhan secara bersamaan agar diperoleh gambaran kondisi bibit yang lebih akurat.
Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa bibit kelapa sawit berada dalam kondisi pertumbuhan yang baik karena seluruh bibit masih mengalami peningkatan pada salah satu atau kedua parameter yang diamati. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar tanam seperti air, cahaya, dan unsur hara masih dapat terpenuhi selama masa pengamatan sehingga mendukung perkembangan bibit secara optimal menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit 2023. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, growing degrees adalah metode yang digunakan untuk mengukur akumulasi panas yang diterima tanaman selama periode pertumbuhan. Nilai GDD menggambarkan jumlah energi panas yang tersedia bagi tanaman untuk mendukung proses fisiologis dan pertumbuhan. Semakin besar sesuatu suhu lingkungan dengan kebutuhan tanaman, semakin optimal pertumbuhan yang dapat terjadi. Berdasarkan hasil praktikum selama 25 hari, bibit kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan yang baik yang ditandai dengan peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun. Pertambahan tinggi tanaman berkisar antara 1 sampai 2,5 cm dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sawit 3 sebesar 2,5 cm. Pada parameter jumlah daun, sawit 1 dan sawit 2 mengalami penambahan 1 helai daun, sedangkan sawit 3 tidak mengalami pertambahan daun. Hasil pengamatan suhu menunjukkan kondisi lingkungan yang masih mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit sehingga akumulasi panas atau GDD yang diperoleh dapat dimanfaatkan tanaman untuk proses pertumbuhan. Perbedaan pertumbuhan antara bibit menunjukkan bahwa selain dipengaruhi oleh suhu, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh faktor genetik, ketersediaan unsur hara, dan kemampuan masing-masing bibit dalam memanfaatkan hasil fotosintesis. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa GDD merupakan indikator yang bermanfaat untuk memahami hubungan antara suhu lingkungan dan pertumbuhan bibit kelapa sawit, serta membantu mengevaluasi perkembangan tanaman selama masa pembibitan. Waktu tidak bisa diputar kembali, maka kami mendokumentasikan kegiatan kami menjadi suatu kenangan. Nah, laporan saya didukung oleh beberapa sitasi yang bisa teman-teman lihat di layar alias di HP teman-teman masing-masing. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih.